Oke, Bu Intan lanjutkan ya videonya. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat. Bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Nah, ini tadi sifat yang pertama ya. Apa tadi sifat yang pertama? Bentuk dan volumenya tetap. Ya, ini contohnya kayak gini. Pensil kita taruh di gelas, kita pindahkan kemanapun bentuknya akan selalu tetap. Nah, kita lanjut. Sifat yang kedua. Bentuk dan volume pensil tidak berubah. Kemudian jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk dan volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Nah, ini contoh tadi anak-anak. Benda padat itu dapat berubah bentuk ya, tapi harus dengan cara tertentu. Apa? Kamu bisa memberikan contoh? Kalau yang menekan, apa contohnya? Benda padat berubah bentuk dengan cara ditekan. Plastisin. Ya, betul. Pinter Fatan. Plastisin. Selain plastisin? Tanah liat. Ya, pinter sekali, Cinta. Nah, sekarang kalau yang ini. Benda padat berubah bentuk dengan cara dipotong. Apa contohnya? Kayu. Kayu, ya. Kayu itu kan dipotong-potong pakai gergaji itu ya. Bentuknya berubah. Terus ada lagi? Kain. Kain, pintar. Ya, terus? Kertas. Batu bata. Kalau batu bata tuh lebih ke dibentuk ya. Kalau yang ini dipukul. Setelah dipukul bentuknya berubah. Apa contohnya? Benda padat setelah kamu pukul bentuknya berubah. Apa contohnya? Tanah liat. Tanah liat dipukul, besi dipukul, batu dipukul pecah ya kan? Nah, itu bentuknya berubah. Oke, kita lanjutkan. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Nah, kamu pernah lihat kayak gini, proses kayak gini? Ini membuat apa ini? Membuat vas bunga. Iya, vas bunga yang asalnya dari tanah liat. Pintar. Sekarang benda cair ya. Benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya gelas, mangkuk, dan botol. Nah, ini yang berbeda-beda apanya, anak-anak? Bentuknya. Kalau yang ini bentuknya seperti apa ini bentuknya? Tabung. Ya, gelas kayak tabung. Ya, kalau yang ini bentuknya menyerupai apa? Mangkoknya, pinter. Kalau yang ini bentuk benda cair atau airnya menyerupai apa ini? Botol, ya pinter. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Nah ini ya sifatnya ya, bentuk sesuai dengan wadah. Volume zat cair tetap. Ketika cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Nah ini contohnya anak-anak. Zat cair
Tadi Bu Intan bilang volumenya tetap. Contohnya ini minyak goreng, ya. Minyak goreng ditaruh di gelas, kamu pindahkan ke botol. Yang berubah adalah bentuknya. Tapi yang selalu tetap adalah volume. Pinter. Jadi isinya tetap ya, kalau kamu punya air 1 liter, kamu pindahkan ya mesti tetap 1 liter. Tapi kalau kamu punya bentar ya, Pintan balas Jesse dulu. Oke, kita lanjutkan. Volumenya tetap ya tadi ya, tapi yang berubah hanya bentuk. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini bisa kamu amati. Gimana ini ya? Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah. Apa ini? Sungai. Ini di sungai ya, bisa. Kalau kamu pernah melihat air terjun, pernah nggak lihat air terjun? Pernah. Iya, itu airnya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Maka di sini disebutkan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu normalnya air. Ya, jadi air tuh mesti kalau kamu tuang gitu ngalirnya dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya ini. Dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Nah, ya, sifat yang ketiga. Tadi kita ulang sifatnya benda cair. Yang pertama apa ya tadi ya? Masih ingat nggak ya? Minyak goreng. Sifatnya. Cair. Sifat cair tadi yang pertama apa? Bentuknya menyerupai. Iya, benar. Bentuknya menyerupai wadahnya. Yang kedua, sifat zat cair apa tadi? Volumenya apa volumenya? Tetap. Ya, yang ketiga tadi apa? Yang ada sungai tadi? Mengalir Tinggi. tempat yang rendah. rendah. Pintar. Sekarang yang keempat, sifat yang keempat. Saat benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut. Nah, di sini disebutkan permukaan. Jadi permukaan benda cair, kamu pernah ngamati ya ini ya, selalu tenang dan datar. Permukaan benda cair yang tenang, berarti sini nggak boleh mbok goyang-goyang kayak gitu, nggak boleh. Botolnya kamu diamkan, pasti bentuknya selalu datar. Nanti bisa kamu coba, kamu amati ya, botolnya kamu miringkan ke kiri, botolnya kamu miringkan ke kanan, pasti tetap hasilnya permukaannya ini datar. Ya, datar itu apa Bu? Datar itu lurus gini loh, lurus begini namanya datar. Ya, Bu Intan ulangi, sifat yang keempat tadi permukaan benda cair yang tenang. Tenang berarti diam. Itu selalu datar. Baik botol yang tegak maupun botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Dapat melarutkan benda. Nah, sifat yang kelima adalah dapat melarutkan benda. Contohnya ini, kamu pernah nggak buat teh? Pernah. Yang buat teh Ibu terus ini. Kamu pernah buat teh? Pernah. Nah, ketika kamu membuat teh, itu kan awalnya ada gula ya. Gula kamu tuangkan ke teh, lama-lama gulanya hilang. Nah, itu apa sulapan itu? Nah, bukan, itu tidak sulapan ya itu ya. Itu hilang karena gulanya namanya apa? Larut. Apa anak-anak? Larut. Ya, gulanya larut, hilang. Jadi udah masuk dalam teh sehingga tehnya rasanya menjadi manis. Nah, pintar. Sehingga ini yang disebut zat cair itu dapat melarutkan
benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Oke, sebentar. Tadi sifatnya sudah sampai ketiga, udah tahu. Yang keempat tadi sifatnya apa ya yang keempat tadi? Keempat. Apa, ayo? Yang keempat tadi sifatnya apa ya tadi ya yang keempat? Mengalir. Mengalir. Itu yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke rendah itu yang ketiga. Kalau yang keempat tadi loh, yang botol. Botol. Kalau tenang dan datar. Iya, kalau tenang permukaannya datar. Kalau yang kelima tadi, yang kelima ada gula tadi. Dapat melarutkan benda. Dapat melarutkan benda, pinter. Ya, pinter-pinter semua. Ya, lanjut. Sekarang keenam. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kalau kamu sekarang kayaknya udah jarang lihat kompor kayak gini. Ya, jarang ya. Ya, tapi untuk membuktikan kalau benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil, itu dapat juga kamu lakukan gini anak-anak, tisu. Ya. Tisu kamu taruh ke gelas yang isi air, maka lama-lama tisunya pasti basah. Iya. Berarti di sini disebut dapat mengikuti dapat meresap melalui celah kecil. Sambil dicatat ya. Lanjut. Lanjut ya. Di sini kita tadi contohnya ini, contoh peristiwa meresap melalui celah-celah kecil itu kalau dulu kamu tanya aja ke ibumu. Ibu, dulu pernah nggak punya kompor minyak? Nah, nanti pasti di sini ada yang namanya sumbu. Sumbunya itu bawahnya ini ada apa? Ada minyak tanah, ya. Nanti minyak tanahnya itu bisa meresap hingga ke atas sumbu. Lanjut ya. Mikrofonnya bisa di-mute supaya suaranya nggak kemeresek ini. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Nah, ini ada ini peristiwa meresapnya benda cair. Jadi tadi ada minyak tanah kan di sini namanya benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Celah-celah kecil tadi contohnya sumbunya. Nah, kalau tidak bisa kamu pernah amati di dinding tembok rumahmu, kamu merasa ada kayak basah-basah itu di dinding temboknya. Nah, itu kenapa? Karena airnya meresap melalui celah-celah kecil. Itu disebut peristiwa apa? Peristiwa kapilaritas, ya. Ya, sudah tahu ya. Lanjut. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Nah, pernah kamu melihat kayak gini? Atau misal belum, bisa kamu lihat ketika kita menyalakan keran air itu ya.
ini airnya tuh keluar dari semua lubang, ya kan? Itu berarti airnya apa? Menekan ke segala arah. Di sini juga keluar, dari sini juga keluar, dari sini juga keluar. Berarti zat cair ini menekan ke segala arah. Oke, sampai di sini. Tadi zat cair punya tujuh sifat. Coba Bu Intan tanya nih, zat cair punya 7 sifat ini. Coba Mbak Zahra masih ingat apa sifat zat cair? Sebutkan satu, enggak apa-apa. Nanti satu-satu semua. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Menekan ke segala arah. Ya, menekan ke segala arah ya. Contohnya tadi, botol dilubang-lubangi semua, ternyata airnya keluar ke segala arah. Coba sekarang Vino, apa Vino sifat zat cair? Terserah satu aja. Lupa Ibu aku. Lupa ya. Kalau yang tadi ada air taruh di gelas, taruh di mangkok, taruh di botol. Nah, itu apa tadi sifatnya? Airnya bentuknya gimana? Bentuknya adanya. Menyesuaikan Adanya. wadahnya, pinter. Yo, sambil dicatat ya. Tadi sifat pertama tadi Mbak Zahra menyebutkan menekan ke segala arah. Terus Vino tadi bentuknya menyerupai wadah. Nah, sekarang coba Mas Denta. Apa sifat zat cair? Volumenya bagaimana, Mas Denta? Tadi airnya ditaruh di gelas, terus dipindah ke botol. Minyak juga begitu, taruh di gelas, dipindah ke botol. Ternyata isinya tetap. Nah, itu berarti sifatnya bagaimana? Isi tadi sama aja dengan volume, pinter. Volumenya selalu tetap, pinter. Yo, udah bisa 3 ya. Sekarang yang keempat, coba Bila. Apa Bil? Yang keempat Bil. Yang ada air sungai. Apa berarti tadi airnya? Mengalir dari mana, Bil? Tinggi ke rendah. Pinter ya. Sifat yang keempat itu apa? Mengalir dari tinggi ke rendah. Yo, sekarang Jendra. Sifat yang kelima. Dapat melarutkan benda. Pinter. Contohnya tadi ada gula dimasukkan dalam teh, gulanya hilang. Itu tidak hilang, tapi gulanya larut. Ya, namanya dapat melarutkan benda. Nah, sekarang Mbak Cinta. Yo, tinggal 2 ini. Apa Mbak Cinta? Dinyalakan dulu mic-nya. Apa? Dapat melalui celah-celah kecil. Iya, pinter. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contohnya tadi minyaknya dari bawah, minyak tanah bisa meresap sumbu kompor yang ada di atas. Itu namanya meresap melalui celah kecil. Nah, sekarang Mas Fatan sifat yang ketujuh. Mas Fatan, mikrofon sama videonya belum menyala. Apa ini sifat yang ketujuh? Permukaannya tenang dan datar.
Iya, permukaan air yang tenang selalu datar. Nah, ini contohnya Bu Intan punya minyak ini. Nah, minyaknya kan ini tenang ya, maka permukaannya pasti selalu datar. Walaupun Bu Intan miring kan juga tetap ini tegak lurus. Ya, itu namanya permukaan air yang tenang selalu datar. Datari lurus gini loh, lurusnya tapi bobok. Itu namanya datar nih, nek begini. Itu namanya tegak. Nah, ini mendatar, kalau begini tegak. Pinter, udah tahu 7 sifat zat cair. Kalau sifat benda padat tadi apa? Masih ingat enggak? Benda padat tadi satu apa tadi? Kalau pensil ditegak gelas masih bentuknya pensil. Apa, Cinta? Pindah ke tempat yang lain. Bentuk dan volumenya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Ya, sifat pertama benda padat adalah bentuk dan volumenya selalu tetap. Terus sifat yang kedua benda padat tadi apa? Yang ada gambar almari, ada gambar vas bunga. Apa tadi? Berubah bentuk jika dikenai sebuah cara, ya. Caranya apa? Bisa ditekan, bisa dipotong, bisa dipukul. Pinter ya. Sekarang benda gas ya. Nah, tadi benda padat sudah tahu 2 sifatnya. Sekarang benda cair juga sudah tahu 7 sifatnya. Terakhir, benda gas. Benda gas juga punya sifat. Bu Intan akan tampilkan sekali lagi. Silahkan disimak. Benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas, bentuk dan volume tidak tetap. Nah, nih, sifat yang pertama benda gas adalah ini anak-anak. Bentuknya. Nah, kamu lihat ya ini ya, bentuknya berbeda-beda ya. Berarti bentuknya itu tidak tetap. Selain itu volume, isinya di balon biru dengan isi di balon merah, hijau dengan isi di balon merah itu juga berbeda beda. Berarti di sini sifat pertamanya apa? Bentuk dan volumenya tidak tetap. Ya, tidak tetapi sama artinya dengan berubah ubah. Pasti pernah kah ini Nio balon? Nah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas, maka seluruh ruangan akan terasa harum. Nah, pernah nggak anak-anak kamu menyemprotkan sesuatu ke sebuah ruangan? Pernah. Ya, ini pernah menyemprot pengharum ruangan. Itu pasti setelah disemprot ruangannya menjadi harum. Ya, kenapa kok menjadi harum? Karena benda gas, ini kan gas ya yang dikeluarkan ya. Gasnya itu menempati ruang. Jadi seluruh ruangan ditempati oleh benda gas. Sehingga baunya semua juga akan tercium bau wangi. Itu karena apa tadi? Benda gas menempati ruang. Oke, lanjut. Pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas
mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Nah, pernah toh kamu niup balon? Kamu tiup, terus lama-lama balonnya meledos. Meledos itu bahasa Indonesianya apa, yo? Meledak. Meletus. Nah, ini kayak lagu itu, meletus balon hijau dor. Nah, kenapa kok meletus? Meletus karena udaranya menekan. Jadi ditekan terus ke segala arah, udaranya menekan ke sana, akhirnya meletus. Ya, jadi ini yang disebut menekan ke segala arah, sama kayak air tadi ya anak-anak. Air tadi juga menekan ke segala arah. Benda gas juga sama, menekan ke segala arah. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara dari dalam balon. Demikian tadi. Sudah selesai materinya. Coba kita simpulkan. Apa saja tadi sifat dari benda gas? Ayo. Pertama. Bentuk tetap. Ya. Bentuk dan volume tempat. Pinter. Iya, Cinta, Alvino, pinter, Fata, pinter, Zahra. Nah, apa tadi bentuk dan volumenya tidak tetap. Yang kedua mengamati ruang. Contohnya pengharu ruangan disemprot. Nah, ruangannya jadi harum. Nah, itu namanya pengharum ruangan yang telah menempati ruang. Seluruh ruangan ditempati sehingga wangi. Begitu juga kalau kamu kentut. Nah, kamu kentut itu benda gas toh. Nah, akhirnya seluruh ruangan juga bau. Ya, tak pernah nggak kamu kentut terus, oh bau ini. Nah, karena apa? Gas kentut yang kamu keluarkan itu menekan mengisi seluruh ruangan. Akhirnya semua bau deh. Nah, terus kalau yang ketiga ditiup. Menekan ke segala arah. Nah, hari ini sudah belajar wujud benda dan sifat-sifat benda. Besok kita belajar lagi tentang perkalian. Nanti Bu Intan akan siapkan ada balon dan ada kelereng supaya besok kalian senang kita bermain balon dan kelereng. Besok berjumpa lagi hari Minggu, jamnya masih sama di jam 4:30 ya, bertemu lagi dengan Bu Guru. Terus kita terakhir pelajarannya hari Senin. Nah, hari Senin nanti sudah pelajaran beneran, berarti nanti kamu pakai seragam dan bergabung bersama Bu Intan di Zoom kayak yang dulu itu loh. Nah, berkelompok lagi ya. Besok hari Senin nanti Bu Intan Hari Selasa masuk aku. Selasa tanggal merah. Selasa kan kamu Idul Kurban. Wah, Vino semangat banget tuh mau masuk sekolah tuh. Selasa tanggal merah dan kamu ini masih diperpanjang belajar di rumahnya sampai bulan tanggal 2 Agustus. Jadi masih daring terus. Semangat ya, daring ya. Walaupun daring kamu harus tetap belajar. Besok ketemu lagi sama Bu Intan jam 4:30 lagi ya.
ya lewat Ya, Bu. Zoom. Nah, nanti sambil dilihat lagi video hari ini sudah Bu Intan kirim melalui WA, nanti bisa dilihat lagi di rumah. Ya, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh keluar dari Google Meet.